Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 10 ini kita masuk pada proses acara pidana militer. Kita masuk bagian penyidikan. Penyidik dan penyidik pembantu. Nah, penyidik itu adalah ankum, pejabat militer, polisi militer, auditor. Jadi itu ada 3. Ankum, atasan berhukum, polisi militer, auditor. Jadi intinya itu penyidik itu ankum. Penyidik bantu adalah Propos TNI AD, Propos TNI AL, Propos TNI AU. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik TNI atau ABRI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Lanjut. Nah, itu penyidik ya. Laporan, apa itu laporan? Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan jadinya peristiwa pidana. Pengaduan, apa itu pengaduan? Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Nah, wewenang penyidikan ada banyak, A sampai F. Nah, kita lihat ada 2 tadi. Lanjut. A sampai E sampai K. Penyidik membuat berita. Ini dalam proses beracaranya, ya kan? Nah, kita lihat apa itu papera. Kemarin kita menjelaskan papera. Kita ulang kali. Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit. Jadi intinya ya, serang komandonya. Lanjut. Nah, ankum. Apa itu ankum? Kemarin dijelaskan enggak? Ankum. Ya, tadi karena penyidik itulah ankum, atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang dalam penyidikan. Nah, wewenangnya ada melakukan penyidikan, terakhir penahanan. Sekarang kita masuk penangkapan dan penahanan. Nah, penangkapan itu apa? Suatu tindakan penyidik TNI berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka terdakwa apabila telah terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Nah, itu ya. Kita lihat tersangka. Apa itu tersangka? Seseorang yang termasuk justisiable peradilan militer yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itu kan? Nah, kita lihat ada yang kata-kata tertangkap tangan. Nah, penangkap dilakukan oleh tanpa surat. Nah, ini kita lihat apa itu tertangkap tangan. Kita lihat. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu tangkap tangan. Oke, kita lihat apa itu penahanan adalah menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah ankum, papera, atau hakim ketua, atau kepala pengadilan dengan keputusan atau penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, tenggang waktu penahanan, kita lihat nih, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh papera berwenang dengan keputusan setiap kali 30 hari, paling lama 180 hari. Ketentuan ini tidak menentu kemungkinan. Nah, ada intinya. Intinya adalah sesudah waktu 200 hari, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi kepentingan. Jadi nggak boleh orang ditahan melebihi dari 200 hari. Itu ya, itu penahanan. Sekarang kita masuk penggeledahan dan penyitaan. Penggeledahan, ada penggeledahan rumah, penggeledahan badan, ada penggeledahan. Nah, itu badan ya.
Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik TNI untuk memasuki rumah. Penggeledahan badan, tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan. Nah, itu perintah badan ya. Yang penting pelaksanaan penggeledahan harus ada surat perintah, baik rumah atau badan. Saksi adalah orang yang dapat memberitahukan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Nah, intinya tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, bukan katanya. Saksi ya. Nah, kita lanjutkan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau penyimpan di bawah penguasaan benda bergerak dan lain-lainnya. Itu penyitaan ya. Lanjut. Nah, pelaksanaan penyitaan harus dilakukan dengan surat perintah. Oke. Lanjut. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda atau alat yang ternyata atau yang patut diduga sudah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Itu ya, permintaannya. Nah, rumah penyimpanan benda itu, nah ini. Dalam hal benda atau sitaan terdiri dari benda yang lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau bila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu mahal sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasa dapat diambil alih. Apa? A. Apabila perkara tersebut masih di tangan penyidik, benda tersebut dapat dilelang, dapat dijual, lelang, dapat diamankan. Terus apabila perkara tersebut tidak di tangan penyidik pengadilan, benda tersebut dapat diamankan, dijual, lelang. Uang hasil penjualan lelang tersebut dipakai sebagai barang bukti. Oke. Terus kita masuk pada pemeriksaan surat-surat. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawaban atau perusahaan komunikasi, jawatan atau pengangkutan apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Lanjut. Sekarang kita masuk pada pelaksanaan penyidikan. Penyidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Ya. Terus, penyidik sudah selesai melakukan penyidikan, wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Ankum. Jadi intinya penyidik itu hanya meriksa doang. Serahkan segera perkara pada Ankum, papera dan berkas aslinya kepada auditor yang bersangkutan. Papera dapat menghentikan penyidikan dengan surat putusan berdasarkan pendapat hukum auditor. Oke. Sekarang kita masuk kepada apabila tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kejadian atau di tempat lain yang ditentukan penyidik. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan yang diduga bahwa ia akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan, itu ya, saksi ya. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melaksanakan penyidikan, pemeriksaan tersebut, tersangka dan saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman, tempat tinggal tersangka dan saksi tersebut. Oke. Penyidik wajib segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang bersangkutan dengan menyebut waktu. Nah, ini waktunya, tempus delikti. Dalam hal tersangka ditahan dalam 1 hari sesudah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. Penyidik mau berita acara. Gitu ya. Dalam hal suatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari beberapa surat, buku atau kitab, daftar, penyidik segera pergi ke tempat yang bersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat tersebut. Lanjut, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, mati diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia benar mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran,
kehakiman atau dokter. Terus permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis dan dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat kalau meninggal. Dalam hal surat yang sangat diperlukan untuk keperluan pembuktian dan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Lanjut, kan kita masuk pada penyerahan perkara. Penyerahan perkara adalah tindakan papera untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penuntutan perkara adalah tindakan papera untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berdasarkan pertimbangan demi kepentingan hukum, kepentingan militer dan kepentingan umum. Penghentian penuntutan ya ada tindakan papera untuk tidak menyerahkan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan lingkungan umum yang berwenang karena tidak terdapat cukup bukti atau perbuatan nyata bukan merupakan tindak pidana dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang. Itu intinya ya. Oke. Lanjut. Nah, auditor sesudah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari. Nah, menentukan. Nah, kecuali perkara disersi yang tersangkanya tidak ditemukan, sesudah meneliti berkas perkara, auditor membuat dan menyampaikan pendapat kepada papera yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum atau ini. Dalam hal ini papera tidak sependapat dengan auditor, ia wajib memberikan jawaban tertulis. Lanjut. Apabila papera menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkup peradilan militer atau peradilan umum, sedang auditor berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perlu diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan luar peradilan umum. Terus auditor mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasan kepada papera tersebut supaya perbedaan pendapat diputus oleh pengadilan militer utama dalam sidang. Terus kita lihat dalam hal auditor menerima suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak masuk dalam kasus tersebut, auditor dapat melakukan penuntutan tersebut secara terpisah. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkup peradilan militer atau pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Oke. Nah, surat dakwaan adalah yang tidak memenuhi ketentuan batal demi hukum. Nah, surat dakwaannya. Oke. Kita lanjutkan. Sedikit lagi ya. Nah, auditor dapat mengubah surat dakwaan paling lama 7 hari sebelum sidang pengadilan pada tingkat pertama dan pengadilan tingkat pertama yang terakhir. Dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan, hanya dapat dilakukan 1 kali. Salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan perwira penyerah perkara. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.